Halo guys, selamat pagi. Seperti biasa ini hari Senin dan seperti kita saksikan pada pagi hari ini pergerakan gold gila banget. Dia udah break support weekly-nya dan dia langsung turun sekitar ini 400 pip. Jadi salam cuan yang udah ngambil pagi-pagi bangun ya. Ini kalau dilihat ini hal wajar guys karena memang tensi perang dagang ini sangat-sangat berasa sekali semenjak tarif Trump sudah berlaku. Jadi kita akan lihat seperti apa pelemahan di gold mungkin hanya sementara waktu. Kalau dilihat dari weekly punya dia ada demand di sini. Jadi mungkin kemungkinan besar dia akan retest zona demand ini. Nanti akan kita lihat di lower time frame-nya ini masih weekly candle ya. Ini secara weekly-nya jadi ini udah di expect sebenarnya, udah kita prediksi akan terjadi, dia bakal gap down ke bawah gitu. Jadi eh, jadi itu yang terjadi dan sekarang karena ini masih awal minggu atau ini masih sesi Asia, jadi ini bisa saja dia akan retest dulu. Kita akan lihat seperti apa di daily candle guys ya. Nah ini kalau dilihat di daily candle kemarin Jumat kan dia strong ya, strong bearish closingnya. Dan hari ini pagi ini dia udah break support di bawah ini tetapi belum ada closing candle di daily candle. Jadi sangat penting untuk selalu patokan pada closing candle. Ya, ini secara dailynya. Jadi ini masih valid, dia akan pullback ke atas. Oke. Nah, ini gue berharap mungkin dia akan retest seperti yang tadi gue bilang ini kan ada demand ya di weekly punya, jadi kemungkinan besar mungkin nanti dia akan retest ke bawah sini. Dan kemudian kita lihat H4. Ini H4-nya ini ya ini H4-nya masih belum closing. Ini 3 jam lagi baru closing, guys. Jadi bisa-bisa nanti malah dia fake out dalam artinya dia bikin engulfing candle, dia lanjut ke atas untuk dia retest di zona supply yang key level ini. And here we go. Nah, seperti tadi yang gua kirim ya. Eh, Berdasarkan analisa ini key level demand pertama atau supply ya udah berubah jadi supply. Ini lagi harganya di sini kemungkinan besar dia bakal ke atas sini ya. Ini kan minggu lalu di break ya, krusial sekali ini di break. Dan kita akan lihat ini gue yakin 90% dia bakal retest lagi ini, apalagi kalau dilihat dari H1-nya ya. Ini H1-nya dia closing super bullish. Jadi ini bakal kemungkinan besar diambil untuk liquidity grab sebelum mungkin nanti malam di New York dia bakal turun. Lanjut turun. Ya. Jadi untuk hari ini sementara waktu karena dia udah ada engulfing candle juga di H1-nya, ini bisa fokus buy juga. Nanti kalau dia retest ke bawah, nanti bisa cari konfirmasi di lower time frame semacam M5 atau M15 ke bawah, nanti bisa dihajar untuk cari buy. Tapi secara garis besarnya ini masih sangat bearish ya. Jadi gue sih berharap dia retest ya di weekly demand yang gue tandain tadi yang di bawah sini ya. Jadi itu untuk goal sendiri ya guys ya. Ya, ini harus sabar, jangan buru-buru karena memang sekarang jam-jamnya rawan jam low volume. Ya, oke, itu untuk yang goal seperti itu aja. Nanti untuk goal sendiri kalau untuk bullish gua dia masih harus break yang harga 3115. Lagi baru gua fokus buy. Tetapi untuk sementara kalau buy pun hanya untuk yang short term. Ya, ini kalau misalnya kayak H1 tadi dia udah closing super bullish ya kita bisa ini aja. Jadi kita nyari reversal dia untuk retest ke zona supply key level ini di atas. Ya, untuk yang gold seperti itu guys. Kemudian ini kita lihat Bitcoin. Bitcoin juga sama tetapi secara weekly-nya punya. Ini dia udah closing super bearish dan keluar dari zona konsolidasi ya. Ini zona konsolidasinya.
Dan gue berharap dia akan terus sampai ke level bawah sini ke 70 ribuan. Nah, sekarang atau minggu lalu kita udah prediksi dengan benar. Cuma memang pergerakannya terjadi di pagi hari ini atau kemarin. Baru dia benar-benar turun panjang. Jadi ya kita nggak dikasih kesempatan di hari Jumat kemarin. Ya, dan pagi ini dia lumayan turun banyak. Tetapi ini menjadi key level support karena kalau kalian lihat di daily ini menjadi key level juga ya. Jadi mungkin akan dia pullback up dulu. Jadi dia balik ke atas untuk retest, ngambil liquidity grab untuk dia next move geraknya yang gede gitu. Jadi ini sebagai liquidity area atau imbalance ada di sini. Ini di atasnya adalah BO, block order. Ya. Jadi ini bersabar sekarang pergerakannya udah melamban, nggak banyak volume, jadi ya kita nunggu next volume mungkin nanti di New York. Jadi dia menurut gua dia akan sampai ke New York jam-jam 4 sore mungkin dia akan terus ke atas. Jadi jangan di sell dulu, tetapi fokus buy justru untuk hari ini sampai nanti di New York. Di New York jangan di buy lagi nanti, tapi dicari sell atau ya seperti biasa cari konfirmasi. Ini di H4-nya ya ada BO. Ini ada zona konsolidasi sudah di break and then confirm dia closing candle di bawah sini di daily dan juga di H4. Nah, jadi kita akan nunggu dia retest dulu ke atas seperti yang gua kasih ini tanda arah ini ya. Begitu nanti dia nyampe di atas ini retest di BO boleh dicari di konfirmasi lower time frame untuk dicari sell. Oke. Dan kemudian kita buka dulu ya news untuk hari ini atau sepanjang minggu ini juga. Let's see. Jadi sepanjang minggu ini nggak ada news penting hari ini. Ini hari ini nggak ada news penting. Mungkin besok atau minggu ini adanya di hari Kamis ya, ada FOMC meeting lagi dan ada CPI. Ya, dan ada juga nanti di hari Jumat ada PPI-nya ya. Nah ini minggu kedua, jadi ya market harusnya udah mulai bergerak lebih dinamis. Oke. Kemudian untuk penggemar JJ ya, JJ sekarang dia udah turun tadi, udah filling gap ya. Ini filling gap, mungkin dia akan retest dulu sih menurut gua sampai ke atas. Ya, soalnya dia di atas dia udah break konsol ya. Kalau dilihat ini konsolnya udah gitu bagusnya dia udah ada liquidity grab ke atas sini di sini, and then dia break low-nya atau support ke level ini. Jadi ya ini kemungkinan besar dia hanya retest doang ke atas, and then dia kembali lanjut ke bawah. Ya, thank you guys, dan untuk analisa mingguan seperti itu aja. Good luck, jaga risk juga ya. Ini sampai minggu ini ya harganya sampai ke bawah sini. Thank you guys, dan salam cuan untuk minggu ini, dan salam Gafira Capital. Bye bye.